saya dosen prodi Teknik Informatika plus sekretaris prodi saat ini. Kemudian ya kita ada 7 fakultas di Universitas Yarsi itu, dan saya berada di Fakultas Teknologi Informasi, di mana FPI itu punya 2 prodi ya, prodi Teknik Informatika dan Perpustakaan. Kebetulan saya ada di prodi Teknik Informatika. Nah, kemudian apakah English Language Proficiency Certificate atau kita bilang tes bahasa Inggris itu penting? Seperti yang dibilang sama Bu Nova tadi, salah satu syarat yang wajib ada adalah memang tes bahasa Inggris. Kebanyakan wajib, terus kalau kebanyakan wajib berarti ada yang tidak wajibnya. Ada yang tidak wajibnya adalah kalau dia misalnya kalian ngambil di Timur Tengah misalnya ya, kalian ngambil jurusan bahasa Arab. Nah, yang wajib adalah justru kemampuan bahasa Arabnya, yang mungkin yang Inggrisnya tidak jadi pilihan utama. Tapi kalau kalian misalnya memang akan menuju ke Asia, USA atau Europe, itu adalah hal yang sangat wajib yang kalian harus persiapkan. Kemudian, nah sebelum kalian mengambil tes bahasa Inggris, kalian lihat dulu persyaratannya. Biasanya di persyaratan bahasa Inggris itu ada yang menuliskan, ini adalah Common European Framework of Reference ya, atau kita bilang CFFR. Biasanya di syarat itu dia kadang menuliskan seperti ini, kemampuan bahasa Inggrisnya berada di B2, ya, minimum B2. Nah, minimum B2 itu apa? Ini dari Cambridge ya. Minimum B2 itu kalau disetarakan dengan IELTS itu salah satu tes bahasa Inggris yang kalian bisa ambil, itu berarti rentangnya minimum 5,5 sampai 6,5. Itu dari 5,5 sampai 6,5. Nah, ini tuh B2. Biasanya syarat minimumnya adalah di B2 ini, terutama di Asia ya, minimum B2. Nah, tapi kalau di Eropa biasanya lebih tinggi lagi, bisa sampai C1, yaitu 6,5 sampai 7,5. Nah, IELTS itu rentangnya dari 4 sampai 8,5. Jadi, kalau kalian nanti ada tes bahasa Inggris TOEFL, IELTS dan segala macamnya, itu skornya itu berbeda. Jadi, kalian harus lihat minimum requirement-nya. Ya. Kemudian nah, ini kalau kalian ingin menyetarakan, di sini ini saya ambil dari Absat ya, ORG. Kalau kita mau menyetarakan antara nilai TOEFL, nilai IELTS, nilai TOEIC, ya, ini adalah tes-tes bahasa Inggris yang kalian bisa ambil. Itu kalau ada di B2, artinya intermediate, berarti adalah minimum nilai ya, yang seperti juga disebutin oleh Bu Nova itu. Untuk TOEFL 550. Nah, 550 itu zaman dulu itu kita bilang sebagai paper based TOEFL ya, PBT. Walaupun sekarang PBT itu kalau untuk beasiswa luar mereka sudah tidak bisa sudah tidak lagi menggunakan PBT. Nah, biasanya mereka menggunakan IBT. Nah, IBT itu ketika B2 itu nilainya sekitar 71 ya. Bahwa B2 itu nilainya antara 72 sampai 94. Kemudian IELTS itu 5,5 sampai 6. Nah, ini setara dengan TOEIC yang 785 sampai 940. Nah, kemudian ada lagi Cambridge English Sky. Jadi itu banyak sekali, tergantung memang requirement yang diminta oleh persyaratan dari beasiswanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan English Language Proficiency Test-nya? Ya, yang pertama pasti ambil tes bahasa Inggris. Ambil tes bahasa Inggrisnya apa saja yang bisa diambil. Pilihannya itu biasanya ada 3 ya, yang biasa dipakai, yang bisa diminta yaitu ya, TOEFL atau IELTS atau TOEIC. Bukan tiga-tiganya ya, kalau tiga-tiganya luar biasa ya, kalian kaya banget kalau ikutin ketiga tes bahasa Inggris yang ini. Nah, untuk TOEFL sendiri biasanya dipakai hampir di seluruh negara ya. Saya kurang tahu kalau untuk yang USA apakah boleh menggunakan selain TOEFL, tapi kalau yang Europe dulu itu IELTS, kemudian sekarang mereka menerima TOEFL. Dan untuk TOEIC biasanya itu ada di
Biasanya TOEIC berlaku di Asia ya, kayak Jepang dan Korea itu biasanya mereka, boleh minta TOEIC, tapi kalau yang Europe itu jarang sekali. Biasanya dia cuma minta TOEFL atau enggak IELTS ya. Jadi, ini perbedaan dari ketiga-tiganya, kalian bisa mengunjungi website ya, ini website dari, organisasi yang mengeluarkan, TOEFL certification, yang ini untuk IELTS certification, dan yang ini adalah untuk TOEIC certification. Ya, untuk TOEFL itu juga ada 2 tipe ya, biasa itu beasiswa, yang satu, IBT, yang satu lagi adalah ITP. Nah, IBT ini artinya TOEFL Internet Based TOEFL, jadi, kita ujiannya online, ya, jadi kalian, bisa ke, website ini untuk mencari tahu, apa saja yang mesti dilakukan kalau kita mau mengambil, sertifikasi Inggris yang, TOEFL IBT dengan menggunakan, TOEFL IBT ini. Nah, di situ nanti dikasih tahu, teknisnya, kalian harus daftar, harganya, nah ini yang paling menarik ya, harganya tuh mahal, $205. Jadi mereka itu hitungannya dolar, bukan rupiah. Jadi kalau rupiah kita naik jadi 14.000, ini semalam saya, pakai rupiah 14.000, itu sekitar 2.989.525. Bayangkan saja kalian sekali ngambil tes itu harganya 2,9. Dan, kalau misalnya, hasil tesnya bagus sesuai dengan minimum requirement beasiswa itu alhamdulillah ya, tapi kalau enggak, luar biasa ya, nangis juga nih kalau kalau misalnya ternyata, nilai yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang diminta oleh beasiswa. Jadi makanya seperti kata Bu Nova bilang, persiapan itu memang penting sekali, jadi dari jauh hari. Karena salah satu yang harus disiapkan adalah selain administrasi, seperti ijazah dan lain-lainnya, bahasa Inggris ini yang harus dari jauh-jauh hari dipersiapkan. Dan untuk sertifikasi bahasa Inggris itu punya masa ya, masa berlaku itu cuma 2 tahun. Jadi kalau kalian ngambil tahun 2020, maka dia akan, expire di 2022 gitu. Jadi hanya 2 tahun. Makanya untuk ngambil tes ini sangat, perlu persiapan yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian hasil tesnya karena dia itu online, kalian, itu cepat sekali 6 hari setelah tes. Dulu kalau yang paper base itu bisa sampai 2 mingguan. Nah, kalau kalian mendadak ngambilnya ya, misalnya nih, oh ternyata deadline pengumpulan syarat beasiswanya itu adalah di bulan September, sekarang di bulan, Juli ya. Juli ke September, Juli, Agustus, September itu cuma punya waktu 3 bulan. Dan ketika kita mau ngambil tes TOEFL IBT itu nggak bisa misalnya hari ini saya daftar posisinya seperti, kita ujian online, jadi satu orang tuh satu meja itu satu, gitu ya. Kemudian satu headset, satu mic, jadi semua orang tuh mempunyai, peralatannya masing-masing di salah satu meja itu, jadi nggak banyak dalam satu ruangan dan ruangannya juga tidak besar. Jadi bisa jadi ketika kalian mau ngambil ujian, kalian tuh baru dapat jadwal yang kosong itu bisa jadi ya paling paling parah adalah 2 bulan kemudian. Ya, paling cepat mungkin 1 bulan kemudian. Nah, syukur-syukur kalau misalnya minggu depan ada yang available. Nah itu, tapi untuk dapat kesempatan yang seperti itu tuh, aduh 1 banding, inilah pokoknya kecil sekali kemungkinan. Jadi ketika kalian mau ngambil, emang pengen banget, apply beasiswa, kalian, itu harus kalau untuk bahasa Inggris itu harus 1 tahun sebelumnya. Jadi kenapa 1 tahun sebelumnya, karena dia expirednya 2 tahun. Jadi masih ada masa di mana, ketika kalian misalnya tidak memenuhi requirement, kalian bisa, ngambil lagi di ujian berikutnya. Jadi, harus, jauh-jauh hari sekali untuk mengambil tes TOEFL ini. Nah, ini untuk yang IBT. Nah, kemudian ada untuk yang ITP, institusional. Nah, harganya lebih murah. Ini 550.000, hasil tesnya itu 7 hari kerja, format tesnya itu paper base. Paper base itu kalian seperti ujian di kertas. Nah,
kok dia bisa murah ketimbang yang IBT? ITP ini dipakai untuk institusional, biasanya dipakai untuk misalnya di sebuah universitas itu misalnya, anak-anak mesti lulus, TOEFL-nya syarat kelulusannya mereka selain hanya GPA, mereka juga harus punya minimum nilai TOEFL-nya misalnya 4,5. Nah, mereka bisa ngambil, TOEFL ITP ini, TOEFL Institutional, TOEFL ya ini. Nah, dipakai untuk biasanya institusi ya, entah itu institusi kerja, universitas, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Dulu waktu tahun 2000, sekitar 2007, 2008, ada beberapa beasiswa di Asia yang boleh menggunakan ITP. Tapi selama berkembangnya waktu, IPT ini udah ITP ini udah nggak pernah lagi ada di syarat list beasiswa kalau kita mau, apply ke luar negeri, ya. Jadi, kalian memang harus ngambil yang TOEFL IBT ini. Tapi kalau kalian pengen kayak, pengen merasakan suasana, bagaimana suasana ujiannya, seperti apa format soalnya, supaya kalian tidak kagok ketika mengambil IBT, kalian bisa, coba di ITP ini, karena harganya juga murah, 550.000. Jadi kalaupun misalnya nggak memenuhi requirement yang ada, kalian, at least tidak membuang uang sebesar 2.900.000 untuk mengambil IBT. Nah, kemudian ini yang ETS TOEIC. Oh ya, satu saya lupa, saya back dulu. Untuk yang ITP ini daftarnya bukan di ITS langsung, tapi daftarnya di institusi yang sudah ditunjuk oleh ITS. Jadi ITS itu kerjasama beberapa institusi lembaga, di Indonesia. ITP ini bisa diambil di lembaga yang memang sudah kerjasama seperti di English, EIF ya, English Foundation yang ada di Senayan, STC. Saya pernah ngambil 2 kali di sana, nyobain 2 kali di sana. Kalian juga bisa ngambil ITP di UI itu ada, Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya ya. Kemudian bisa ngambil di LIA Pramuka, kalau kalian tinggal daerah Cempaka Putih dan namanya itu juga kalian bisa ngambil di situ. Jadi, tidak langsung daftar di sini, kalian langsung langsung daftar ke institusi pendidikan yang memang sudah bekerja sama dengan yang sudah ditunjuk oleh si ITS. Nah, kemudian untuk TOEIC, nah ini untuk TOEIC, untuk ya, ada dibagi 2 yaitu listening reading sama speaking writing. Jadi, kalau misalnya TOEFL itu listening reading, speaking writing itu satu paket, kalau TOEIC ini dibagi jadi 2 paket. Nah, kenapa jadi 2 paket? Mungkin ada yang hanya meminta listening sama reading, tapi ada juga yang minta speaking sama writing dan ada juga untuk minta kesemuanya, keseluruhannya. Dan harganya juga berbeda ya. Listening reading tuh sekitar cuma 675.000-an, untuk speaking writing itu 1,4. Jadi kalau kalian ngambil semuanya itu kalian butuh sekitar 2 jutaan. Nah, hasil tesnya 3 sampai dengan 4 minggu. Nah, eee untuk yang, TOEIC ini, eee, jadwalnya itu jauh lebih banyak peminatnya, yang untuk TOEIC ini. Ya, jadi kalau misalnya TOEFL IBT mungkin bulan depan atau 3 minggu itu mungkin masih ada slot kita bisa daftar, tapi kalau yang TOEIC ini saya kemarin pengen coba ambil itu tuh baru ada kayak tadi ya, 2 bulan, setelahnya. Ya karena, banyak penggemarnya ya si TOEIC ini gitu. Nah, kemudian, ada yang bilang ke saya, OLC, YARSI, YARSI itu masuk ya, saya sampai lupa sama itu, sama dosen ini. Di YARSI itu punya OLC ya, Optimal Language Center. OLC YARSI ini, ditunjuk juga oleh ITS, sebagai lembaga yang bisa mengadakan tes TOEIC. Jadi kalian bisa lihat, bisa cari, koordinatornya itu namanya, saya lupa ya, ITP ya kalau nggak salah. Ya, jadi kalian bisa cari aja di Google, IELTS, ITS TOEIC, Indonesia, nanti keluar, lembaga-lembaga yang bisa mengadakan TOEIC itu dan salah satunya ada di YARSI. Jadi kalau kalian misalnya dekat-dekat YARSI atau alumni YARSI atau mahasiswa YARSI, kalian bisa ngambil TOEIC di situ. Udah nggak capek lah istilahnya ya, karena itu kan satu gedung gitu. Jadi, eee kalian bisa ambil, TOEIC situ untuk supaya dapat sertifikasi. Tapi ingat lagi TOEIC itu biasanya dipakai di Asia.
Untuk yang kayak Eropa atau Amerika biasanya, mereka tidak memakai, ini ya, jarang sekali ada persyaratan TOEIC, untuk yang Eropa sama, mmm, Amerika. Udah, nah ini untuk IELTS ya. Sebenarnya kalau saya suruh milih ya, saya suka yang mana? Saya suka banget dengan IELTS. Saya lebih suka mengambil IELTS dibandingkan mengambil TOEFL ya. Nah, IELTS ini formatnya itu ada 2, paper base sama komputer. Waktu saya ngambil tahun 2009, eee, masih paper base, belum komputer base. Nah, saya nggak tahu kapan mereka berubah. Saya ngambil terakhir IELTS ini adalah di Januari tahun 2020, barusan saja di awal tahun ya 2020, itu dia punya sudah mengeluarkan yang komputer base dan menurut saya nyaman sekali ya, make komputer base ketimbang paper base. Kalau paper base itu kita harus pakai ya, kita harus nulis ya. Di IELTS itu, punya apa, salah satu tesnya adalah writing, di mana kalian harus buat esai. Lumayan ya, kalian harus buat esai dengan minimum 500 word, itu pakai tangan, ya. Belum hapus-hapusnya. Tapi kalau kita pakai komputer base, kita tinggal ngetik aja nih, gitu. Jadi itu akan enak sekali. Nah, harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan TOEFL, yaitu $215. Jadi kalau kalau misalnya kita kalikan dengan dengan rupiah yang sekarang sekitar 14 ribuan itu adalah 3.135.506. Ini nyesek banget kalau ternyata kita, pas keluar hasilnya ternyata, masih di bawah requirement yang diminta oleh beasiswa. Jadi makanya ini, perlu persiapan tinggi sekali. Hasil tesnya 5 sampai 7 hari setelah tes ya, untuk yang komputer base dan kalian bisa lihat online sama seperti TOEFL, IBT kalian bisa lihat online hasilnya, nanti akan dikasih username sama password sama link untuk melihat hasil. Nah dari situ kalian, misalnya ini misalnya deadline deadline pengumpulan, syarat administrasi beasiswa itu, tinggal 1 minggu lagi. Terus tes kalian ternyata hasil tesnya, dibutuhkan sertifikatnya. Nah, hasil tesnya itu bertepatan deadline pengumpulan beasiswa, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi karena kalian pakai komputer base, kalian bisa lihat secara online. Nah, kalian tinggal bisa bisa kasih akun kalian, terus kasih screenshot-nya, terus masukin ke persyaratan beasiswanya, itu diterima. Ya, biasanya diterima sama dia bisa melihat bukti apakah kalian memang lulus atau tidak, gitu. Sesuai dengan requirement atau tidak. Kemarin waktu membuka, Mambukaguso, ya agak-agak susah itu waktu saya yang Jepang itu, saya hasil tes saya itu bertepatan, bukan bertepatan malah ya, 1 hari setelah deadline baru hasilnya keluar. Kalau, ikutin waktunya 5 sampai 7 hari. Tapi alhamdulillah pas saya baca-baca, kalau yang komputer base kadang itu bisa lebih cepat. 3 hari setelah tes itu kita udah bisa lihat hasilnya dan alhamdulillah saya coba iseng, ternyata benar 3 hari setelah saya tes itu hasilnya keluar. Dan itu saya langsung screenshot, terus saya kirimkan, bersama administrasi saya yang lain. Waktu itu kan harus dikirimin digital juga selain kirimin pakai pos. Yang digital saya kirimin, terus saya kasih username dan password saya, agar mereka bisa ngakses langsung untuk melihat hasil saya, dan itu diterima sama mereka. Ya, jadi, komputer base itu memang sangat lebih baik ya ketimbang kalian paper base. Bayangin saja paper base, kalian harus nunggu 13 hari, Bang, baru nilainya keluar. Dan itu tapi itu bentuknya sudah sertifikat, ya. Sertifikat itu bentuknya seperti ini. Ini contohnya sertifikat saya tahun 2009. Nah, sertifikatnya seperti ini. Jadi kalau yang paper base itu dia sudah mengeluarkan sertifikat seperti ini, makanya 13 hari, gitu ya. Seperti ini nanti hasilnya itu ada di overall band score, ini saya 6,5, ini waktu masih rajin-rajinnya ya, gitu. Itu kemampuan bahasa Inggris saya so-so kan, kalau yang ada teman saya itu sampai 8 di sini, wah masya Allah itu, ya. Saya sih yang penting, pernah lulus. Nah lihat ini saya pernah repeating, ya jujur ya, saya pernah, ngambil IELTS yang nilainya di bawah 6,5 waktu itu. Jadi sehingga saya ngambil repeating lagi. Nah, tapi waktu repeating ini tahun 2009 harganya masih lumayan make sense, yaitu cuman waktu itu 1 juta ya, 1,5 kalau nggak salah. Sekarang harganya 3 juta. Wow, kalau repeating lagi gitu ya, luar biasa. Berarti totalnya 6 juta. Kalau itu kayaknya nggak mampu tuh. Kalau saya harus ngambil seperti itu. Jadi harus benar-benar, dipersiapkan lebih.
lagi. Nah, itu yang paper based. Nah, apakah yang komputer based juga akan menghasilkan sertifikat yang sama? Sama, akan menghasilkan sertifikat yang sama, tapi tunggu 1 minggu, ya 1 minggu kemudian, gitu. Baru sertifikatnya keluar, bentuk yang paper tadi. Tapi hasilnya itu bisa dilihat langsung di, online, ya. Ini keuntungan dari, kalau kita ngambil komputer based. Ini alamatnya, kalian bisa, daftar di sini. Ini contoh, screenshot tampilannya. Jadi kalian bisa pilih Eee eee, daerah mana yang kalian pengen ambil ujiannya, terus, jangan lupa kalian ngambilnya, tipe tesnya IELTS itu ada 2, ada akademik, ada general. General itu biasanya dipakai untuk kerja, akademik itu biasanya dipakai untuk yang beasiswa tadi, beasiswa melanjutkan sekolah. Jadi jangan kalian pakai yang IELTS general, kalau IELTS general itu nggak akan diakuin, jadi kalian harus milih IELTS akademik. Dan, kesusahannya itu juga beda. IELTS akademik pasti jauh lebih susah dibandingkan IELTS general, karena general itu kan sifatnya untuk kerja ya, at least, jadi kayak asal dia bisa bukan asal sih, jadi, ya pokoknya beban beban dari soalnya itu, beda sekali. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sebelah sini, di sebelah kanan, kalau ada tanda komputer ini berarti dia, mengadakan tesnya, komputer, kalau yang ada tanda paper ini berarti dia mengadakan, paper base ya. Untuk IELTS ini baru 2, eee, yang ditunjuk oleh IELTS untuk mengadakan sertifikasi English Certification Exam itu ada 2 di Indonesia ini, yaitu EIELTS sama IDP. Tapi IDP itu paling banyak ketimbang EIELTS. EILTS itu, sedikit ininya. Dulu saya ngambil di IELTS, kemudian yang tahun 2020 ini saya baru ngambil yang IDP. IDP itu banyak banget cabangnya. Jadi untuk kesempatan kita ngambil, slot tes itu tuh lebih lebih banyak ketimbang yang IELTS ya. Kemudian tes bahasa Inggris manakah yang harus diambil? Oke, tergantung syarat beasiswanya. Jadi kalau mau ngambil TOEFL, IELTS, atau TOEIC itu tergantung dari syarat. Kalau misalnya bisa ketiga-tiganya, ya berarti kalian cari aja yang paling murah dan paling mudah untuk misalnya paling kalian percaya diri bahwa kalian bisa mencapai nilai sesuai dengan requirement yang diinginkan, di antara ketiga-tiganya. Kalau saya pribadi dari antara ketiga-tiganya, saya nggak pernah nyoba TOEIC, saya pernah nyoba TOEFL, saya pernah nyoba IELTS, kedua itu saya lebih suka dengan IELTS ketimbang dengan TOEFL. Dan saya baca di orang-orang, kenapa seperti itu, emang sebenarnya IELTS itu jauh lebih mudah dibandingkan TOEFL. TOEFL itu susah. Saya pribadi TOEFL itu susah banget ya, dibandingkan IELTS ya. Gitu. Terus, suasana ujiannya itu juga saya lebih suka suasana ujian IELTS dibandingkan suasana ujian TOEFL. Saya tidak tahu sih kondisi yang sekarang, saya pernah ngambil TOEFL itu sekitar tahun 2007, nggak masalah ya 13 tahun yang lalu saya ambil, itu, kita, online, karena online berarti tergantung kalian, cepat-cepatan login. Jadi ketika kalian login, maka waktunya langsung berjalan. Gitu. Jadi, kalau misalnya yang paling saya kesel adalah pada saat itu saya masuknya, jadi kan harus dipanggil satu persatu. Di sebelah saya mulai duluan, saya baru mulai belakangan, gitu, karena saya masuknya belakangan. Pas saya misalnya ya, saya lagi, listening, kalau nggak salah ya, saya lagi listening ya, saya lagi reading, di sebelah saya itu lagi writing. Atau saya lupa, pokoknya di sebelah saya itu lagi speaking, saya lagi listening, antara 2 itulah, sehingga itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi timing kita ujian itu tuh nggak pernah sama gitu. Kalau kalau misalnya bayangkan saja kalian misalnya lagi listening, sebelah kalian tuh sudah speaking bla 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 gitu kan, itu konsentrasi sangat terganggu walaupun pakai headset. Dan itu yang membuat saya akhirnya nggak begitu suka dengan lingkungan dari, tes TOEFL itu sendiri yang IBT. Akhirnya saya milih IELTS. Nah, ketika saya IELTS, ngambil komputer base, saya pikir, "Ah, ini sama nih." Tapi waktu itu kenapa saya ngambil komputer base, karena memang saya harus mendapatkan hasil yang cepat, sehingga saya milih. Dan alhamdulillah pada saat saya tes yang komputer base, itu semua timing semua, jamnya itu harus sama. Jadi tidak boleh ada yang login duluan. Jadi ketika instrukturnya bilang, pengawasnya bilang, "Baik, login," maka login. Jadi nggak ada tuh yang namanya antara satu dengan yang lainnya. Palingan nya adalah ketika misalnya nulis esai, esai itu kan bunyi kayak keyboard ya.
di sebelah kita tiba-tiba kayak lancar banget nulis di keyboard-nya tat 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 tat, sedangkan kita tuh masih mikir, "Apa ya, abis ini apa ya?" Nah itu palingan, yang bikin agak gugupnya di situ ya, "Aduh di sebelah ini kok lancar banget nih, kayaknya nilainya bakal tinggi nih," gitu lah. Ya seperti itu palingan distraction-nya. Tapi dibandingkan distraction di TOEFL IBT. Tapi saya nggak tahu ya, apakah sekarang, kondisinya sudah berbeda di TOEFL IBT. Mungkin Pak Andreas bisa ngasih sedikit, mengenai kondisi yang TOEFL IBT karena beliau, ngambil TOEFL ya untuk, beasiswa S3-nya.